5 peserta ujuk bakat di ajang pemilihan Nananggalu Balangan 2024. Kenalkan pangan sehat DKP 3 Balangan sosialisasikan B2SA di SDIT Darul Fikri. Pameran bonsai dan deklarasi PPBI meriahkan HOT ke-79 RI di Desa Sumber Rejeki. Kim Racah Mampulang Balangan sabet penghargaan paling bergengsi di Festival Kim Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Fatmawati, berikut beterbangan selengkapnya. Ajang pemilihan Nananggalu Balangan 2024 yang diselenggarakan oleh Pawadahan Nananggalu Balangan telah memasuki tahap tes bakat Rabu 7 Agustus 2024. Ajang pemilihan Nananggalu Balangan 2024 yang diselenggarakan oleh Pawadahan Nananggalu Balangan telah memasuki tahap tes bakat Rabu 7 Agustus 2024. Aura semangat dan kreativitas membara di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan saat 35 peserta menunjukkan bakat terbaik mereka dalam tahap tersebut. Dalam tes bakat ini, para peserta menunjukkan berbagai macam kemampuan, mulai dari tari tradisional, public speaking, bernyanyi, puisi, dan bakat menarik lainnya. Setelah melalui proses seleksi yang ketat, diketahui hanya 18 peserta yang akan melaju ke babak grand final. Terdiri dari 9 nanang dan 9 galuh. Ketua Pawadahan Nananggaluh Kabupaten Balangan Ahmad Fazar menegaskan bahwa tujuan pemilihan Nananggaluh Balangan 2024 ini adalah untuk menunjukkan kebudayaan Balangan. Untuk pemilihan Nananggaluh Kabupaten Balangan ini ada dengan cara yaitu pertama kami ingin mengajak pemuda-pemudi Kabupaten Balangan untuk memajukan kebudayaan yang ada di Kabupaten Balangan. Adapun peserta yang ikut pada tahun ini yaitu terdiri dari 71 orang yang mana terbagi menjadi 2, nanangnya 20 orang dan galuh 51. Fajar menambahkan dari 71 peserta awal yaitu 20 nanang dan 51 galuh, seleksi ketat telah menghasilkan 35 peserta yang kini menjalani tes bakat. Ia berharap nantinya para nanang dan galuh yang terpilih di grand final pemilihan Nananggaluh Balangan 2024 dapat memberikan kontribusi besar dalam melestarikan, memajukan, dan mempromosikan kebudayaan Balangan. Harapannya untuk pemuda-pemudi Kabupaten Balangan yang terpilih menjadi Nananggaluh Kabupaten Balangan bisa melestarikan, memajukan, dan mempromosikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kabupaten Balangan. Yang kita tahu Kabupaten Balangan sangat kaya akan budaya, wisata, dan yang lain yang ada di Kabupaten Balangan tersendiri. Karena Kabupaten Balangan memiliki keunikan tersendiri yang berbeda di kabupaten lain. Sementara itu, juri seleksi tahap kedua, Sapri menyebut penilaian peserta akan dilakukan berdasarkan kesesuaian bakat, penampilan, penguasaan panggung, dan durasi waktu tampil. Hari ini pemilihan bakat terutama kemampuan ya Bu ya, kemampuan terutama yang bisa ditampilkan ke halayak ramai gitu, bakat-bakat yang mungkin ada tari di sini, ada public speaking, ada puisi ya, dan lain-lain. Yang terutama dinilai hari ini adalah kesesuaian bakat, mungkin itu satu, habis itu penampilannya, yang ketiga penguasaan panggung. Sapri juga berharap para peserta dapat terus menggali potensi mereka dengan menampilkan kreativitas yang lebih segar dan inovatif pada kesempatan berikutnya. Ya, harapannya diperbaiki lagi mungkin ke depannya, nanti mungkin bakat-bakat yang masih terpendam bisa dimunculkan lagi. Kalau perlu yang unik yang belum ada ditampilkan itu mungkin akan menjadi lebih bagus nanti ditampilkan. Abdul Halim dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan
terus berkomitmen meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui kegiatan promosi beragam, bergizi, seimbang, dan aman Goes to School, Jumat 9 Agustus 2024. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP 3 Kabupaten Balangan terus berkomitmen meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui kegiatan promosi beragam, bergizi, seimbang, dan aman atau B2SA Goes to School, Jumat 9 Agustus 2024. Kegiatan yang diselenggarakan di Sekolah Dasar Islam Terpadu atau SDIT Darul Fikri Balangan, Kecamatan Paringin Selatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada siswa tentang pentingnya pola konsumsi pangan yang sehat dan seimbang. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan, Neneng Jamilal menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak untuk menyukseskan program ini. Neneng menyampaikan bahwa program B2SA Goes to School merupakan bagian dari upaya berkelanjutan DKP 3 Balangan untuk menanamkan kebiasaan makan sehat sejak dini. Mungkin kami mengharapkan ya program ini akan terus berlanjut karena masih banyak sekolah-sekolah yang belum kami datangi ya, terutama mungkin yang dari pelosok-pelosok ya, dari daerah-daerah yang di desa ya, mungkin nanti ke depannya insya Allah akan kami rencanakan planningnya untuk kami bisa menjangkau ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Balangan. Menanggapi hal itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SDIT Darul Fikri Balangan, Devi Endah Lestari menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu dan edukasi yang telah diberikan kepada para siswa. Ia menilai kegiatan ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Untuk harapannya semoga karena dari Dinas Ketahanan Pangan ini ada program seperti ini menjadikan anak-anak kita lebih mampu untuk memilah dan memilih bagaimana sih makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang bergizi. Nah, seperti itu. Terima kasih banyak kami ucapkan sekali lagi. Pada kegiatan tersebut, acara tidak hanya diisi dengan penyampaian materi oleh narasumber, tetapi juga melibatkan sesi tanya jawab yang interaktif mengenai berbagai hal terkait dengan gizi dan pola makan sehat. Nanda Yuliarti dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Semarak menyebut hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juwai, pamerkan ratusan bonsai menawar dari berbagai penjuru Kalimantan Selatan, berkumpul dalam pameran bonsai bertajuk Hijau Bonsaiku Segar Oksigenku, Sabtu 10 Agustus 2024. Semarak menyambut hari ulang tahun HUT ke-79 Republik Indonesia, di Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juwai, Kabupaten Balangan terasa unik dan berbeda. Pasalnya ratusan bonsai menawan dari berbagai penjuru Kalimantan Selatan berkumpul dalam pameran bonsai bertajuk Hijau Bonsaiku, Segar Oksigenku, Sabtu 10 Agustus 2024. Acara yang digagas komunitas bonsai Oyot Bengkong ini juga ditandai dengan lahirnya Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia atau PPBI Cabang Balangan yang berlangsung selama 2 hari dari 10 hingga 11 Agustus 2024. Ketua Pelaksana Imam menyatakan bahwa acara ini merupakan gabungan 2 kegiatan utama yaitu pameran bonsai dan deklarasi PPBI Cabang Balangan. Hari ini kita mengambil 2 momen. Yang satu untuk event bonsai, yang satu lagi untuk acara deklarasi PPBI Cabang Balangan. Semoga dengan terbentuknya nanti deklarasi ini menjadikan Balangan itu semakin solid, pembonsai Indonesia semakin maju, bisa meningkatkan SDM masyarakatnya, bisa meningkatkan nilai ekonomi dari masyarakat yang lainnya. Diketahui pameran ini diikuti oleh sekitar 303 peserta dari berbagai daerah termasuk Banjarbaru, Kandangan, Barabai, Pantai Hambawang, dan Paringin. Selain menampilkan bonsai yang memukau, acara ini juga menyelenggarakan kompetisi dengan 3 kategori utama, yakni kelas prospek, kelas jadi, dan kelas souvenir.
Ketua Komunitas Oyot Bengkong Fatur mengungkapkan, acara ini tidak hanya sekedar merayakan HUT RI, tetapi juga bertujuan untuk mempererat hubungan antara anggota PPBI dan memperkenalkan keindahan bonsai kepada publik. Untuk komunitas sendiri, sebenarnya kalau event ini untuk semakin memeriahkan Hari Kemerdekaan kita. Setelah itu untuk teman-teman juga semakin semangat untuk membuat atau membuat bonsai ini. Meningkatkan, sebenarnya tujuannya untuk membuka pasar untuk pembelian, meningkatkan ekonomi dari teman-teman juga, seperti itu. Sementara itu, Kepala Desa Sumber Rezeki Kuat memberikan apresiasi tinggi kepada komunitas Oyot Bengkong. Baik, terima kasih. Saya selaku Kepala Desa memberi apresiasi yang sebesar-besarnya kepada khususnya komunitas Oyot Bengkong, satu-satunya komunitas yang ada di Sumber Rezeki yang berkaitan dengan pengembangan bonsai. Alhamdulillah ini tahun ini adalah event yang pertama untuk Oyot Bengkong. Mudah-mudahan tahun-tahun depan bisa dikembangkan lebih meriah lagi, undangannya lebih banyak lagi, dan mungkin kami bisa mencari sponsor yang mungkin lebih bisa mendukung. Begitu. Terlebih lagi dalam pameran ini diharapkan tidak hanya memberikan hiburan tetapi juga memperkuat jaringan komunitas dan memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. Muhammad Maulana dan juru kamera Masyitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Mewakili Provinsi Kalimantan Selatan, Komunitas Informasi Masyarakat Teracah Mampulang, Desa Balida, Kabupaten Balangan, meraih penghargaan sebagai KIM terinovatif pada Festival KIM 2024 tingkat nasional di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada malam apresiasi KIM 2024 di Anjungan City of Makassar, Pantai Losari, Makassar, Sabtu 10 Agustus 2024. Mewakili Provinsi Kalimantan Selatan, Komunitas Informasi Masyarakat atau KIM Racah Mampulang Desa Balida, Kabupaten Balangan, meraih penghargaan sebagai KIM terinovatif pada Festival KIM 2024 tingkat nasional di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penghargaan paling bergengsi di event tersebut diserahkan langsung oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik atau IKP Kementerian Kominfo Usman Kansong kepada Ketua KIM Racah Mampulang Syahridin pada malam apresiasi KIM 2024 di Anjungan City of Makassar, Pantai Losari, Makassar, Sabtu 10 Agustus 2024. Turut hadir menyaksikan penyerahan penghargaan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, jajaran Kementerian Kominfo, Kepala Dinas Kominfo Kalsel Muhammad Muslim, dan sejumlah pejabat Dinas Kominfo Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan. Kegiatan tahunan yang digelar Kementerian Kominfo ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 9 hingga 11 Agustus 2024 dengan diikuti 11 KIM terbaik dari 9 provinsi di Indonesia. Selain kategori terinovatif, 3 kategori lainnya yang dilombakan, yakni kategori UMKM yang diraih KIM Dinamika Sinema Nusantara, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian pada kategori pariwisata diraih KIM Desa Sani-Sani Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan penghargaan kategori KIM Transformatif diraih KIM Tirto Gumitir Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Kepada para pemenang, Dirjen IKP Usman Kansong dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat serta apresiasi setinggi-tingginya dan mengharapkan agar KIM di seluruh Indonesia untuk terus menjadi mitra kolaborasi pemerintah dan jembatan informasi bagi masyarakat. Apresiasi dan rasa bangga juga diungkapkan Kepala Dinas Kominfo Kalsel Muhammad Muslim saat ditemui usai acara. Ditegaskannya bahwa KIM Racah Mampulang adalah inspirasi yang diharapkan menjadi motivasi semua KIM di Kalsel untuk berinovasi dan lebih bergerak memajukan daerah. Ini sebuah kebanggaan bagi Banua, Kalimantan Selatan. KIM Racah Mampulang merupakan sebuah inspirasi yang luar biasa karena kategorinya ini adalah kategori yang paling bergengsi yang didapatkan. Mudah-mudahan ini akan memotivasi semua KIM terutama yang ada di Kalimantan Selatan supaya lebih bergerak dan berinovasi serta bertransformasi ya
dalam memajukan Banua kita dalam konteks menyampaikan informasi. Bagus ini, ya, luar biasa. Sementara itu Ketua KIM Racah Mampulang, Syahridin mengucapkan rasa syukur atas penghargaan yang diraih sebagai ganjaran dari upaya maksimal seluruh anggotanya dalam menjalankan kegiatan. Sangat bersyukur sekali dapat penghargaan yang luar biasa. Kami tidak menyangka juga seperti ini karena kami sudah benar-benar maksimal ya menjalankan kelompok informasi masyarakat yang ada di Kabupaten Balangan, dan tentunya dengan ini kami sangat bangga sekali, sehingga mudah-mudahan nanti bisa juga memotivasi teman-teman di Kabupaten Balangan, di Kalimantan Selatan agar KIM di desa-desa itu selalu aktif dan update ya. Seperti kami juga dengan keterbatasan SDM, keterbatasan operasionalnya, tetapi kami mampu dan mau itu untuk melaksanakan kegiatan KIM yang luar biasa ini. Syahridin yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Balida menambahkan bahwa KIM Racah Mampulang akan terus lebih berinovasi dan berkarya untuk mengembangkan kegiatan penyebar luasan informasi terutama di sektor wisata dan budaya desa dengan digitalisasi. Adapun rangkaian acara Festival KIM 2024 antara lain presentasi inovasi kompetisi KIM, pertunjukan tradisi, musik, sosialisasi pilkada, sosialisasi stunting, sosialisasi Ibu Kota Nusantara, dan pameran booth KIM. Selama pameran, terpantau stand KIM Racah Mampulang banyak didatangi pengunjung yang antusias melihat bahkan mencoba pakaian adat Dayak maupun adat Banjar yang dipajang. Selain itu, produk makanan maupun produk olahan desa juga banyak yang dibeli pengunjung. Pada kesempatan ini, KIM Racah Mampulang juga menampilkan kesenian daerah seperti musik panting, madihin, serta tari daerah di lokasi stand dan di panggung utama Festival KIM 2024. Muhammad Rifiki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian beterbangan edisi kali ini. Saya Fatmawati dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.